Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sol Sepatu Ajaib, channel yang selalu mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Sol sandal dan sol sepatu. Karena ini musim Piala Dunia, jadi banyak yang sol sepatu bola dan futsal ya, seperti yang akan saya tutorialkan kali ini, yaitu sepatu futsal Adidas. Mana nih Adidas? Nah, ini Adidas Predator ya. Sepatu futsal Adidas Predator. Ini sebelumnya mangap banget ya, mangap. Dan ini dari luar kota. Dari mana ya? Dari pelanggan saya luar kota. Dari Brobeli ya. Dari luar kota. Alamatnya itu dari Jakarta ya. Jadi banyak pelanggan-pelanggan saya yang dari luar kota maupun luar pulau, ada yang dari juga Pulau Sumatera, ada yang dari Pulau Kalimantan, ada Pulau Sulawesi. Sudah banyak yang eh, mempercayakan jasa saya, jasa sol sepatu ya, paketnya atau sepatunya dikirim ke saya, lalu saya kerjakan, terus saya kirim ulang ya. Jadi untuk kawan-kawan yang bertanya, yang masih bertanya, bisa nggak dikirim-kirim dari luar kota atau luar pulau? Jawabannya adalah bisa ya. Karena kemarin-kemarin saya nggak pernah konfirmasi ya, walaupun sudah banyak ya, sudah ada 300-an atau 400-an sepatu yang dari luar kota, tapi saya belum konfirmasi karena saya takutnya kalau terlalu banyak di saya juga jadi numpuk nanti pengerjaannya susah ya. Kalau terlalu numpuk kan saya juga waktunya nggak ada waktu buat istirahat. Tapi kali ini saya akan konfirmasi bahwa saya juga menerima soal sepatu yang dari luar kota ya. Cuman pengerjaannya saya nggak bisa cepet ya, saya minta waktu karena masih numpuk ya, paket-paket di saya sebenarnya masih numpuk banget tuh ya di bawah-bawah. Cuman nggak saya perlihatkan karena eh, masih berantakan, belum saya rapi-rapikannya. Oke, untuk menjahit sepatu eh, futsal Adidas Predator ini sebenarnya sangat susah banget ya. Kita tidak cukup hanya dengan menjahit satu kali. Kita harus menjahit sebanyak 3 kali ya. 3 kali. Dan 3 kali itu jahitannya berbeda. Oke. Dan ini outsole-nya juga outsole sepertinya untuk lapangan rumput sintetis ya. Karena outsole-nya bergerigi seperti ini ya. Outsole-nya bergerigi dan ini juga ada 2 lapisan ya. Oh, tiga lapisan. Yang pertama itu yang bawah karet, yang biru ini pilon, pilon ya, pilon tapi ini ada di dalamnya, ada midsole-nya tuh. Dan yang untuk yang putih ini juga karet ya, cuman beda ya. Kalau ini karetnya untuk karet bawah ya, yang lebih apa ya, lebih kuat, dan ini untuk karet yang samping. Oke, mari kita simak di meja pengerjaan karena saya akan menjelaskan detail tentang cara menjahit sepatu ini. Dan sepatu ini juga mempunyai outsole yang sangat tipis banget. Ini kalau disayat, ya harus benar-benar menyayatnya, benar-benar hati-hati banget ya. Kalau kita menyayatnya tidak hati-hati, maka akan sobek menjadi dua, dan tentunya kita harus mempunyai alat penyayat yang benar-benar tajam ya. Ini tidak boleh sembarangan dan tidak boleh main-main ya. Ini juga kalau ketika menyayat, kita harus menjaga dari bagian dalam. Bagian sini harus dijaga. Kalau enggak nanti alat sayat kita bisa bisa patah di bagian ujungnya yang lancip ini. Oke, sebelum saya menyayat, alangkah baiknya saya buka insole-nya dulu ya, biar lebih enak dalam pengerjaan. Terus kita kendorkan tali-talinya ya, agar nanti kita mudah. Karena ini ada kolarnya ya, ada kolar yang menyebabkan sepatu ini sulit untuk dijahit. Tapi walaupun ini kolar, di bagian sini tuh bolong ya, di bagian sini tuh ya. Bolong, jadi kolarnya itu tidak seperti sepatu bola yang langsung ke depan tidak ada bolongnya. Tapi kalau sepatu futsal walaupun ada kolarnya tapi di depan ini bolong. Jadi memudahkan kita saat menjahit di bagian ujung depan. Oke, dan langsung ini kan sudah dilonggarkan ya talinya. Langsung saya menyayat. Saya menyayat dari bagian sini ya. Bagian yang putih dulu ya. Kita fokus di bagian yang putih dulu. Oh iya, ini sebenarnya sebelumnya mangap ya. Saya memakai lem ini, lem Hanjiao. Ah, nih lem Hanjiao.
Nanti deskripsi atau toko online linknya akan saya share di deskripsi ya, untuk klaim ini. Cocok untuk bahan karet, ketemu bahan-bahan seperti ini, bahan-bahan rajutan seperti ini. Ini ya, saya masih menyayat. Nah, seperti ini ya. Ini hasil sayatannya. Usahakan selurus mungkin ya, usahakan selurus mungkin. Kalau nggak bisa, kalau belum bisa menyayat lurus, jangan langsung menyayat ya, jangan langsung menyayat sepatu. Apa ya? Jangan langsung menyayat. Kok jangan langsung menyayat sih? Belajar dulu maksudnya, belajar di ocol-ocol yang tidak terpakai ya. Jadi belajar menyayat dulu. Kalau sudah hasilnya bagus, baru langsung bisa diaplikasikan ke sepatu yang mau dikerjakan. Jangan sepatu yang mau dikerjakan dibuat uji coba ya, bahaya. Nanti yang punya itu tidak puas dan akan komplain ke kita. Nah, seperti ini ya. Usahakan selurus mungkin ya. Oke, dan saya sudah selesai dalam menyayat ya. Ini hasil sayatannya. Silau ya. Ini hasil sayatannya ya. Usahakan selurus mungkin ya, seperti ini. Dan setelah itu kita mulai menjahit. Saya memakai benang nilon putih nomor 9. Saya kan tadi bilang harus menjahit sebanyak 3 kali ya. Ini yang pertama, yang satu kalinya. Ya, saya mulai proses menjahit ya. Ini agak susah karena di dalamnya itu rajutan seperti ini ya. Jadi pasti akan kecantol ya, kecantol dan nyangkut di bagian dalam ya jarum kita. Harus ekstra sabar. Tuh nyangkol ya. Harus dikembalikan lagi, diulang lagi. Poinnya tahu ya. Poin yang pertama tahu ya. Yaitu harus dijahit di bagian yang putih ya. Sampai sini, sampai depan, sampai sini ya. Poinnya dapat ya, poinnya dapat sih. Poinnya paham ya? Jadi harus dijahit dari pojok putih sini ke depan sampai pojok putih sini lagi ya. Terus jahit, ini menjahitnya nggak saya teruskan ya. Kalau saya teruskan lama nanti. Yang penting pokoknya poinnya kawan-kawan tahu sampai sini nanti. Dan terus gimana untuk bagian bawahnya? Ini kan coklat ya. Apakah kita harus menjahit muter dari coklat ini ke sini? Jawabannya nggak perlu. Kita hanya apakah kita harus menjahit di bawah belakangnya? Harus ya, karena ini tambalan juga dan ini bisa mengelupas seperti ini nih. Tuh ya, bisa mengelupas seperti ini. Ini kalau hanya dijahit sampai sini, nanti kalau dipakai itu ya bisa mengelupas seperti itu. Nah, itu ya, bisa mengelupas. Nanti kalau belakang ini nggak dijahit, otomatis ketika dipakai yang punya nanti kalau sudah sampai ke pelanggan saya, kalau dipakai daerah sini kuat sampai depan kuat, bagian belakangnya nanti akan mangap seperti ini ya. Kalau dipakai nanti plak seperti itu ya, itu sangat tidak bagus dan nanti yang kena juga kita. Jadi kualitas jahitan kita itu nanti dianggap
kurang bagus. Karena apa? Karena kita kurang teliti. Karena kita harus meneliti dulu bahannya itu apa, berapa lapisan tuh ya, terus nyambung nggak, kuat nggak, kita harus teliti ya. Kalau kita sudah teliti, baru kita bisa menyimpulkan atau kita bisa menentukan di mana kita harus menjahit. Jadi, apakah ini perlu disayat? Perlu juga. Apakah bisa disayat? Bisa. Nih ya, tapi bener-bener ini hati-hati banget ya. Ini saya proses menyayat ya di bagian ini. Dan ini dibutuhkan alat sayat yang benar-benar tajam ya. Dan ini juga pelajaran untuk kawan-kawan semua yang masih belajar menjahit sepatu. Kadang-kadang ya dijahit dari sini langsung ke belakang ya biasanya ya. Kalau saya kan dari sini, dari pojok sampai pojok lagi ya. Tapi kalau yang belum biasa, belum terbiasa, pasti lurus ke sini tuh, lurus ke belakang, ke depan. Hasilnya ya mustahil bisa kuat karena ini sambung-sambungan ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan sambung-sambungannya, bukan langsung diluruskan ya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah biasa menonton video saya, pasti sudah pengalaman dan sudah paham ya. Walaupun belum pernah menjahit, tapi pasti pengetahuan dan pengalamannya, bukan bukan pengalaman sih, pengetahuannya pasti sudah luas ya, tentang hal-hal yang berkaitan dengan sol sepatu dan sol sandal. Dan ini nggak perlu nyampe ke depan ya, cukup di sini saja, karena cukup berhenti di sini saja. Nah, di sini saja. Nanti ini nyambung dengan saya jahitan yang putih ini ya. Nanti nyambung ke sini. Oke, dan untuk di bagian coklat ini kita juga harus memakai benang yang coklat. Jangan dihajar pakai benang putih ya. Coklat ya lawannya coklat gitu ya. Biar apa? Biar rapi ya. Karena ini warna coklat ya. Untuk warna coklat untuk di bagian yang sol yang coklat ya. Jadi seperti itu. Jadi kerapian adalah warna yang pas itu mendukung kerapian ya. Tuh kan nyangkut lagi. Nggak enaknya bagian ini tuh nyangkut seperti ini. Nah, ini sudah nggak nyangkut. Nah, ini sudah keluar ya. Warnanya coklat. Jadi di bagian coklat, di bagian putih kita putih ya. Ini cuman tidak jahit full ya. Saya cuman mentutorialkan saja. Apakah jahitan ini perlu rempet spasinya? Nggak perlu. Dan spasinya kalau bisa 1 cm ya, 1 cm. Karena kalau rempet bahaya, bisa cepat rusak malah. Bang lah, kalau rempet kok bisa cepat rusak? Iya, karena terlalu banyak lubang. Sebabnya apa bang? Sebabnya karena ini tipis ya, outsole-nya tipis. Kita sudah sayat, otomatis sisa outsole-nya yang nggak tersayat itu tipis banget. Kalau kita pakai jarak spasi yang rempet, otomatis sudah tipis dan banyak lubang, pasti akan cepat sobek kalau sepatu ini tergesek-gesek ke lantai ya, ke lantai lapangan atau ke rumput lapangan ya. Jadi jaraknya sekitar seginilah, 1 cm. Mana nih, kelihatan nggak? Ini ya, jaraknya segini, sekitar 1 cm. Dan juga nggak terlalu terlihat ya, karena coklat diajar dengan coklat. Dan ini mana nih? Nah, ini putih diajar dengan putih, jadi nggak terlalu terlihat ya. Sampai sini paham ya? Sampai sini paham. Jadi di bagian coklat ini cuman melanjutkan bagian putih ini selesai sampai di sini, terus lanjut ke coklat. Ya, coklat nanti selesai sampai di sini juga ya. Nah, oke, tinggal dulu kalau sudah paham. Saya tinggal lagi ya.
Terus gimana untuk bagian belakang ini? Apakah perlu dijahit bang bagian ini? Bagian yang biru ini. Ini kan bahan pilon ya. Ini bahan pilon. Apakah perlu dijahit bang di bagian situ? Jawabannya adalah perlu ya. Apakah wajib? Jawabannya adalah wajib ya. Karena kalau nggak kita jahit, ya nanti akan kebuka ya. Karena otomatis kalau lem sini sudah pada ngebuka berarti otomatis lemnya sudah kadaluarsa dan lemnya sudah tidak berfungsi dengan baik. Kalau sini lemnya sudah tidak berfungsi dengan baik, pasti lem di bagian sini juga sama seperti itu dan nggak beda-beda jauh. Makanya harus jahit. Terus jahitnya pakai apa? Ya pakai benang yang biru disamakan. Benang biru emang ada bang? Ada. Ini saya benang biru ya. Samakan birunya ya. Jadi untuk bagian sini jahit dari sebelah sini sampai sebelah sini ya. Sedikit banget ya. Jadi cuman seperti ini setengahnya ya, nggak ada setengah, seperempatnya. Jadi dijahit langsung saja ya, karena ini bahan pilon jadi enak, nggak terlalu susah seperti bahan karet ya. Ini ya pakai benang biru ya. Bang itu kok jahitannya nggak diselesaikan? Iya emang ini buat tutorial saja. Yang penting poin-poinnya menjahit 3 kalinya itu kawan-kawan paham ya. Jadi 1 tadi pakai benang putih dijahit di sini, 2 pakai benang coklat dijahit di sini, ini ya yang putih. Yang putih dijahit di sini, yang coklat untuk menjahit di sini, yang biru menjahit di atas ya. Kalau biasanya yang belum terbiasa dan masih belajar menjahit biasanya dari sini langsung saja dihajar ke sini ya. Nggak pernah memakai benang yang berbeda dan nggak memperhitungkan di bagian bawahnya karena bagian bawah ini penting banget loh. Kalau kita hanya menjadi bagian atas-atas ini, bawah juga nanti akan mengelupas. Jadi moga-moga dengan tayangan-tayangan saya ini kawan-kawan bisa lebih teliti lagi, lebih paham lagi tentang urusan menjahit sol sepatu ya. Biar hasilnya itu maksimal dan kelihatan keren ya, walaupun sudah dijahit tapi kelihatan kece dan tidak malu ketika dipakai. Dan tentunya yang paling penting adalah hasilnya tidak mengecewakan. Ketika setelah dijahit itu kuat selama mungkin 1 tahun sampai 2 tahun lagi. Bukannya dijahit tapi dipakai 1-2 kali malah bawahnya mengelupas, itu kan lucu ya. Nah seperti ini ya. Untuk di bagian pilon dijahit seperti ini. Ini pakai benang biru. Ya ada bekas-bekas agak ini ya. Tapi bekas jarumnya itu nggak terlalu ngefek karena benangnya biru. Jadi ya masih bagus lah. Oke, yang satu kebetulan sudah selesai ya, biasa ya. Jadi saya bisa mereview hasil jahitan yang satunya. Ini saya pinggirin dulu. Yang penting kita memakai 3 benang ini ya, putih, biru, dan coklat ya. Kita pinggirin dulu. Yang satu kebetulan sudah jadi. Mana ya? Saya cari dulu ya. Wah, ini dia. Yang satu kebetulan sudah jadi dan saya akan masukkan insole-nya. Saya benerin dulu ya. Biar enak buat reviewnya. Benerin talinya dulu. Karena saya setiap menjahit sepatu itu talinya nggak pernah saya lepas ya. Karena itu menurut saya kerja 2 kali. Melepas tali dan nanti memasangnya. Saya hanya cuman mengendorkan saja talinya. Ketika saya kendorkan, maka untuk membuat talinya menjadi utuh seperti semula itu lebih cepat daripada kita melepas ya. Akan saya talikan dulu ya, biar enak nanti dibuat tutorialnya atau buat reviewnya. Ya, ini sudah kece ya sepatunya, sudah kita talikan. Dan di sini saya menjahit dari bagian sini ya. Mana nih enggak? Ini dari bagian sini atau dari bagian sini lah.
dari bagian sini. Jadi dari bagian sini, silo ya. Nah, ini ya. Jadi dari bagian sini sampai ke depan ya, ini ya. Sampai depan, nih jahitannya. Sampai sini, berhenti di sini ya. Berhenti di titik ini ya. Jadi titik ini titik berhenti, baru dari sini ya atau dari sini kita lanjut memakai benang warna coklat dan seperti ini. Dijahit hanya di bagian sini ya. Hanya belakang, nggak perlu ke depan karena bagian sisi sini sudah di cover sama yang atas. Karena ini nyambung ya. Cuman beda warna saja. Ini nyambung walaupun ini beda tapi sambungannya kuat banget ya, nggak perlu dijahit bawahnya sini, hanya di bagian belakang saja ya. Itu jahitan yang kedua. Jahitan yang ketiga ada di atas ini ya, dan ini memakai benang biru ya, dan hasilnya akan seperti ini. Nah, cukup sampai sini saja ini yang biru ya. Ya kece dan keren walaupun sudah dijahit ya, bisa dilihat dari jauh itu nggak terlalu nampak banget. Kalau ini jahitannya terlalu nongol-nongol, itu nggak terlalu nampak banget ya. Dan tentunya ini akan awet dipakai selama mungkin 1 tahun lagi bisa kuat ya. Kalaupun benangnya ada yang rantas nanti di kemudian hari bisa diperbaiki hanya di bagian yang rantas-rantas saja. Oke ya kawan-kawan, jadi itu 3 cara menjahit sepatu Adidas Predator ya. Jadi harus dijahit putih dulu, terus sambung di bagian coklat yang belakang, terus di bagian atas kita pakai benang biru di bagian yang pilon. Jadi seperti itu. Kalau kawan-kawan menjahit seperti itu pasti hasilnya akan rapi, menyenangkan, dan dilihat itu bagus, dan kualitasnya juga pasti akan bagus karena kita sayat memakai alat penyayat dan benangnya itu masuk, tidak bisa tergesek. Walaupun tergesek apapun ini seperti ini, tapi benangnya masih di dalam dan tidak akan terpengaruh oleh gesekan tadi. Oke ya kawan-kawan, saya akhiri video ini, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Sampai jumpa di video saya berikutnya ya, yang tentunya akan selalu membahas tentang sol sandal dan sol sepatu. Oke ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.